Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 dalam perkembangan kognitif anak menurut Howard Gardner. Sebelum itu, perkenalkan kami sebagai pembicara pada materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Safira Awalia dengan NIM 018. Dan saya Rizky Akmalia, NIM 025. Saya Faizatu Nikma dengan NIM 037. Saya Hafiza Kiladifa Putri, NIM 038. Dan saya Zela Valeta Kalista, NIM 039. Nah, untuk submateri yang akan kami bahas, yang pertama adalah siapakah Howard Gardner, jenis-jenis kecerdasan menurut Gardner, teori kecerdasan majemuk, multiple intelligence, mengidentifikasi kecerdasan majemuk, tantangan mengidentifikasi kecerdasan majemuk, implikasi teori kecerdasan majemuk, dampak penerapan kecerdasan majemuk, dampak penerapan teori Howard Gardner, peran orang tua, guru, dan masyarakat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, siapakah Howard Gardner itu? Howard Gardner adalah seorang psikolog perkembangan Amerika yang terkenal dengan teorinya tentang kecerdasan manusia. Ia meyakini bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan kognitif yang tradisional, seperti kecerdasan logika matematika dan linguistik, tetapi mencakup berbagai macam kemampuan yang lebih luas. Nah, ada pun beberapa jenis kecerdasan menurut Howard Gardner, yaitu ada 9. Yang pertama, kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial, dan kecerdasan interpersonal. Baik, selanjutnya ada teori kecerdasan majemuk, yaitu multiple intelligence, yaitu Gardner menentang pandangan tradisional tentang kecerdasan yang hanya berfokus pada IQ. Jadi kita kan biasa tahunya ada IQ, EQ, emosional, lalu SQ, sosial. Nah, di dalam Gardner ini dia menjelaskan bahwa kecerdasan itu tidak hanya berfokus pada 3 inti itu tadi. Kecerdasan itu ada body smart, people smart, word smart, logic smart, nature smart, self smart, picture smart, musik smart, dan banyak lainnya. Jadi Gardner berfokus pada 8 atau 9 kecerdasan majemuk. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk ada 9, dan cara mengetahuinya yang pertama logis matematik. Anak yang memiliki kecerdasan logis matematik itu cenderung memiliki kemampuan analisis yang tajam, mahir berhitung, dan tertarik pada sains. Contohnya itu Bill Gates atau Albert Einstein. Lalu verbal linguistik. Anak yang memiliki kecerdasan verbal linguistik cenderung memiliki kemampuan berbicara yang baik, menulis, dan berkomunikasi dengan efektif. Contohnya penulis atau narator. Selanjutnya visual spesial. Anak yang memiliki kecerdasan visual spesial cenderung memiliki kemampuan memvisualisasikan objek, memahami pola, dan menggambar dengan baik. Contohnya seniman atau arsitek. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Anak yang memiliki kecerdasan musikal cenderung memiliki kemampuan mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Contohnya, musik atau komponis. Selanjutnya ada interpersonal atau antar pribadi. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal cenderung memiliki kemampuan mengerti dan peka terhadap perasaan, integritas, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Contohnya kepala tim atau mediator. Selanjutnya intrapersonal. Anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal cenderung memiliki kemampuan memahami diri sendiri, memiliki empati, dan mengembangkan tujuan pribadi. Contohnya penulis atau sang pemikir. Naturalis. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis cenderung memiliki kemampuan memahami alam, mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan. Contohnya ilmuwan alam atau biologi. Selanjutnya kinestetik badan. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik badan cenderung memiliki kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk menyampaikan gagasan atau perasaannya. Misalnya saja ada atlet atau penari.
Tantangan mengidentifikasi kecerdasan majemuk, keterbatasan waktu, sumber daya, serta pengetahuan guru dalam mengenali berbagai jenis kecerdasan. Selain itu, beberapa kecerdasan seperti kecerdasan interpersonal atau naturalis mungkin lebih sulit diamati dibandingkan kecerdasan linguistik atau logis matematik. Guru juga menghadapi tantangan dalam menyusun kurikulum yang fleksibel dan memberikan pendekatan pembelajaran yang memadai untuk semua tipe kecerdasan, terutama dalam konteks kelas dengan jumlah murid yang besar dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Implikasi teori kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Pendidikan guru dapat merancang pembelajaran yang lebih beragam untuk mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan siswa. Psikoterapi, psikolog dapat menggunakan teori ini untuk memahami gaya belajar dan kepribadian individu. Karir, teori ini dapat membantu individu mengidentifikasi minat dan bakat mereka untuk memilih karir yang sesuai. Dampak penerapan teori Howard Gardner. Ada 3 segi kognitif, segi sosial, dan segi emosional. Segi kognitif, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai kemampuan melalui kegiatan yang sesuai dengan kecerdasan mereka. Segi sosial, pengakuan terhadap berbagai kecerdasan juga meningkatkan kolaborasi dan rasa saling menghargai di antara anak-anak. Segi emosional, anak dapat meningkatkan rasa percaya diri karena mereka merasa dihargai atas kemampuan unik yang mereka miliki, tidak hanya berdasarkan standar kecerdasan tradisional. Peran orang tua dalam pengembangan kognitif. 1. Pengenalan dan pengembangan kecerdasan. Orang tua dapat mengenali dan mengembangkan kecerdasan anak melalui observasi dan interaksi sehari-hari. Mereka dapat menstimulasi kecerdasan anak dengan memberikan pengalaman yang beragam dan mendukung minat anak. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Dengan memberikan dukungan dan pujian yang tepat, orang tua dapat membantu anak membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya yakni peran guru dalam pengembangan kognitif. Yang pertama, pengenalan dan pengembangan kecerdasan. Guru dapat mendeteksi kecerdasan anak melalui observasi perilaku, tindakan, dan kecenderungan anak. Mereka dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk memanfaatkan kecerdasan anak. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan humanis untuk memaksimalkan pengembangan kecerdasan anak. Hal ini termasuk membuat kegiatan belajar yang menarik dan relevan dengan minat anak. Selanjutnya yakni peran masyarakat dalam pengembangan kognitif. Yang pertama, pengenalan dan pengembangan kecerdasan. Masyarakat dapat membangun pengembangan kecerdasan anak melalui berbagai aktivitas yang menarik dan mendidik. Contohnya, partisipasi dalam kegiatan seni, olahraga, atau kegiatan sosial dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik, musikal, dan interpersonal. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Masyarakat dapat mendorong kreativitas anak dengan memberikan kesempatan untuk berkreasi dan mengekspresikan diri. Hal ini dapat membantu meningkatkan kecerdasan interpersonal dan eksistensial. Nah, selanjutnya terdapat kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan majemuk terbagi menjadi 9 macam ya teman-teman, yang dimana setiap individu akan memiliki 9 kecerdasan majemuk, namun akan ada salah satu kecerdasan yang menonjol pada diri anak. Untuk mengembangkan kecerdasan majemuk pada diri anak bisa didukung dengan dorongan dari orang tua, masyarakat, guru, dan lingkungan sekitarnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami tentang kecerdasan menurut Howard Gardner. Terima kasih teman-teman.